sejarah tidak selalu ditulis dengan jujur. Ada cerita yang disembunyikan, teori yang diperdebatkan, dan misteri yang belum pernah terjawab. Di channel ini, kita tidak hanya belajar sejarah dunia, kita mengimajinasikannya dari peradaban kuno, teori besar alam semesta, konspirasi yang mengubah arah dunia, hingga misteri yang membuat manusia bertanya, apakah yang kita tahu selama ini benar? Selamat datang di Imagina Test Station 15, tempat sejarah, teori, dan imajinasi bertemu. Siapkan pikiran terbuka, karena perjalanan kita dimulai sekarang. Apa jadinya jika sejarah yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak lengkap? Kita hafal Majapahit, kita kenal Sriwijaya, tapi bagaimana dengan kerajaan-kerajaan yang namanya nyaris tak pernah disebut? Apakah mereka kalah perang atau sengaja dihilangkan dari sejarah? Segmen 1. Sejarah ditulis oleh pemenang. Sejarah bukan hanya soal masa lalu. Sejarah adalah kekuasaan. Yang menang menulis cerita, yang kalah dilupakan. Di Nusantara, ratusan kerajaan pernah berdiri, namun hanya segelintir yang diajarkan di buku sekolah. Malam ini kita akan membahas karajan-karajan Indonesia yang hilang, disingkirkan, atau sengaja tidak dibicarakan. Segmen 2. Kerajaan Salakanagara. Jauh sebelum Kutai, ada nama Salakanagara. Disebut dalam naskah Wangsakerta, kerajaan ini diperkirakan berdiri abad kedua Masehi di wilayah Jawa Barat. Jika benar, maka Salakanagara adalah kerajaan tertua di Indonesia. Tapi masalahnya satu, tidak cocok dengan narasi resmi. Kurangnya prasasti membuat kerajaan ini dianggap tidak sah oleh sejarah modern. Pertanyaannya, apakah Salakanagara tidak ada atau buktinya belum kita temukan? Segmen 3, Kerajaan Kalingga yang diremehkan. Kita pernah dengar Ratu Shima, tapi jarang dibahas serius. Padahal Kalingga adalah kerajaan dengan hukum paling tegas di Asia Tenggara saat itu. Cerita tentang kantong emas di jalan yang tak disentuh selama bertahun-tahun. Bukan dongeng, itu simbol negara hukum. Namun dalam sejarah nasional, Kalingga hanya jadi catatan kecil. Mengapa kerajaan dengan sistem hukum kuat justru dilupakan? Segmen 4, Kerajaan Melayu yang tertelan Sriwijaya. Sebelum Sriwijaya berjaya, ada kerajaan Melayu di Sumatera. Kerajaan ini bahkan disebut dalam catatan pendeta Cina Ising. Tapi ketika Sriwijaya bangkit, nama Melayu perlahan menghilang. Apakah ditaklukkan atau diserap lalu dihapus identitasnya? Ironisnya, nama Melayu justru hidup sebagai identitas bangsa, sementara kerajaannya hilang dari ingatan. Segmen 5, Kerajaan-kerajaan Timur yang terpinggirkan. Saat bicara sejarah, fokus kita selalu Jawa dan Sumatera. Bagaimana dengan timur Indonesia? Ada kerajaan Ternate, Tidore, Buton, Bacan, kerajaan maritim yang menguasai jalur rempah dunia. Mereka bukan kecil, mereka bernegosiasi langsung dengan Eropa. Tapi dalam buku sejarah, mereka sering hanya muncul saat Foch datang. Seolah-olah Nusantara Timur baru ada setelah Barat tiba. Segmen 6. Kenapa mereka dihilangkan? Ada beberapa alasan. Pertama, kurangnya bukti tertulis. Kedua, sejarah kolonial lebih fokus pada wilayah strategis. Ketiga, narasi nasional butuh cerita yang sederhana. Akibatnya, sejarah Nusantara yang kompleks dan luas dipersempit. Padahal, identitas kita terbentuk dari semua kerajaan itu, yang besar, kecil, menang, maupun kalah. Sejarah belum selesai ditulis. Sejarah Indonesia belum selesai ditulis. Masih banyak cerita yang terkubur, masih banyak kerajaan yang menunggu ditemukan kembali. Jadi, pertanyaannya bukan apakah mereka benar-benar ada, tapi apakah kita mau mencarinya? Jika kamu percaya sejarah Nusantara lebih besar dari yang diajarkan, subscribe Imagination Station 15. Karena di sini kita tidak hanya mengingat sejarah, kita mempertanyakannya. Dan jangan lupa tetap penasaran dan berimajinasi.